Hai guys, welcome back to Gio's Class. Nah, hari ini aku mau menjelaskan tentang salah satu topik yang unik ya di dalam pelajaran ekonomi, yaitu tentang teori permainan atau kita kenal bahasa Inggrisnya game theory ya. Nah, apa sebenarnya game theory ini atau teori permainan ya? Nah, teori permainan ini sebenarnya adalah studi tentang bagaimana orang berperilaku dalam situasi persaingan yang strategis ya. Studi tentang bagaimana, aku tulis sebentar ya, orang berperilaku dalam situasi persaingan aja deh. Nah, jadi maksudnya begini, dalam dalam situasi persaingan, misalnya dalam dunia bisnis atau dunia pasar oligopoli ya, yang kemarin aku bicarakan. Nah, itu ada beberapa perusahaan gitu ya. Misalnya ada, sebutlah ada 3 atau 4 perusahaan gitu ya. Nah, 3 dan 4 perusahaan ini saling bersaing satu sama lain. Nah, perilaku mereka dalam sebuah persaingan ini kita kenal dengan teori permainan. Jadi bagaimana dia menentukan strategi-strategi untuk memenangkan persaingan tersebut, itu kita kenal dengan teori permainan ya. Nah, di dalam teori permainan ini ada sebuah strategi ya atau keputusan strategi yang harus setiap perusahaan itu pikirkan atau mereka punya gitu ya. Nah, yang pertama adalah mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana reaksi orang terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi mereka harus tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mau mereka lakukan gitu ya. Nah, dan juga reaksi orang terhadap reaksi pesaing deh ya, reaksi pesaing terhadap apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang dilakukan. Nah, ini harus mereka pikirkan gitu ya. Kalau mereka menjual kuantitinya segini, apa yang kira-kira pesaing mereka akan lakukan? Kalau mereka menjual barang ini dengan advertising seperti ini, apa yang kira-kira pesaingnya bakal lakukan gitu ya. Nah, itu merupakan strategi yang harus dipikirkan oleh sebuah perusahaan gitu ya. Nah, kembali lagi karena kita lagi membahas tentang kaitannya dengan pasar oligopoli ya. Nah, kalau kalian masih ingat aku udah bahas pasar oligopoli ini di video aku sebelumnya, pasar di mana jumlah penjualnya itu hanya sedikit ya, dan mereka menjual barang yang bisa sama dan bisa barang yang diferensiasi gitu. Nah, karena dalam perusahaan oligopoli, dalam pasar oligopoli ini perusahaan jumlahnya sedikit, maka mereka harus bertindak secara strategis ya. Lagi-lagi mereka harus bertindak secara strategis. Nah, mereka ini harus tahu berapa quantity Q, aku singkat Q aja ya, quantity yang harus diproduksi. Nah, mereka harus menentukan berapa quantity yang harus mereka produksi. Nah, terus mereka juga harus tahu kalau mereka memproduksi seperti itu, berapa quantity yang diproduksi sama perusahaan lain. Perusahaan lain. Nah, mereka harus aware juga berapa yang diproduksi sama perusahaan lain. Kenapa? Karena quantity yang diproduksi sama perusahaan lain itu akan mempengaruhi harga pasaran dari harga barang tersebut gitu ya, harga pasaran barang tersebut gitu. Jadi mereka harus aware juga berapa quantity yang mereka produksi dan berapa quantity produksi yang diproduksi oleh perusahaan pesaingnya gitu. Nah, itu yang harus mereka pikirkan. Nah, di dalam teori permainan ada juga kita kenal dengan istilah yang namanya
Strategi dominan ya. Strategi dominan. Nah, apa ini strategi dominan? Nah, strategi dominan adalah strategi terbaik yang mereka pilih di luar atau tidak peduli apa yang dilakukan oleh pesaing mereka. Jadi, kalau misalnya mereka udah memilih strategi yang terbaik, nah, di luar atau apapun strategi yang dipakai oleh pesaingnya, strategi ini merupakan strategi yang paling baik. Itu namanya strategi dominan ya. Jadi strategi terbaik yang dipilih tidak peduli apa yang dilakukan pesaing. Nah, jadi gini juga maksudnya. Misalnya kita udah memilih untuk memproduksi sekian quantity gitu ya, misalnya 1000 quantity. Nah, entah berapapun quantity yang diproduksi sama perusahaan lain, kita tetap stick to that quantity gitu ya. Kita tetap memilih untuk tetap memproduksi di 1000 berapapun quantity yang dipilih oleh perusahaan lain untuk diproduksi. Nah, itu namanya adalah strategi dominan dan contohnya bisa banyak ya. Bisa menjual barang apapun gitu ya, misalnya kita mau menjual barang ini, perusahaan lain mau menjual barang apa. Nah, mau menjual barang yang seperti apa gitu ya. Nah, kita tetap akan menjual barang yang seperti itu bagaimanapun pesaing kita menjual barang yang seperti apa gitu. Jadi, ini udah strategi yang terbaik yang kita pikirkan yang bisa kita lakukan untuk usaha kita gitu. Itu namanya strategi dominan. Nah, lalu ada satu lagi yang aku mau bahas ini ya di dalam kaitannya dengan teori permainan, yaitu tentang Nash equilibrium. Nah, mungkin ada yang pernah dengar Nash equilibrium ya. Ini dikembangin oleh orang yang namanya John Nash ya. Nah, John Nash ini adalah salah satu mathematician ya. Dia seorang mathematician. Nah, tapi dia itu memiliki gangguan schizophrenia ya, gangguan psikologis gitu. Nah, ini ada filmnya, bagus deh. Aku udah nonton filmnya itu waktu itu sih nggak, bukan di bioskop sih ya, di streaming gitu, Beautiful Mind namanya. Nah, Beautiful Mind ini filmnya tentang kehidupan dari John Nash ini, yaitu orang yang mengembangkan Nash equilibrium. Ini bagus sih filmnya. Kalau kalian mau nonton, kalian boleh nonton. Nah, apa sih Nash equilibrium ini? Nash equilibrium itu adalah situasi di mana seorang pelaku ekonomi akan memilih strategi yang terbaik bagi diri mereka sendiri, tidak peduli apa yang dipilih orang lain, gitu ya. Jadi, Nash equilibrium itu adalah strategi terbaik yang dipilih oleh pelaku ekonomi sendiri. Tidak peduli apa yang dipilih orang lain. Nah, jadi sebenarnya ini adalah landasan teori dari strategi dominan tadi ya. Atau strategi dominan itu diambilnya dari teorinya Nash equilibrium ini, yaitu dia mengatakan bahwa strategi terbaik yang dipilih oleh pelaku ekonomi, Nash equilibrium adalah strategi terbaik yang dipilih oleh pelaku ekonomi, tidak peduli apa yang dipilih oleh orang lain. Jadi strategi apapun yang dipilih oleh orang lain, dia akan apapun strategi yang dipilih oleh orang lain, dia akan tetap memilih strategi terbaik yang udah dia pilih. Kira-kira seperti itu sih. Nah, untuk contohnya, aku punya contoh sebenarnya Prisoner's Dilemma ya. Nah, cuman aku rasa ini videonya udah cukup lama, jadi
Aku akan bahas Prisoner's Dilemma di video aku berikutnya ya. Jadi kalau hari ini aku mau bahas tentang ini aja, teori permainan, studi tentang bagaimana orang berperilaku dalam situasi persaingan. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.